Jadi setelah kita tahu apa arti pentingnya, sebelumnya Mas Yuda, arti pentingnya tentang pengelolaan kelas yang efektif, maka kita perlu langkah selanjutnya agar kita bisa mengelola kelas kita dengan efektif. Ada beberapa langkah yang perlu Bapak Ibu ketahui atau Bapak Ibu lakukan. Yang pertama, kita harus bisa mengenal siswa kita secara individu. Aduh Bu, apa nggak sulit ya kita harus bisa mengenal siswa kita per individu? Memang seperti itu kita disarankan Bapak Ibu. Jadi untuk bisa memberikan layanan yang terbaik, untuk bisa mengelola kelas kita yang lebih efektif, memang kita harus bisa mengenal siswa kita secara individu, per individunya. Tidak, kita tidak hanya mengenal mereka di luarnya saja, tapi kalau bisa kita lebih mengenali seperti apa sifatnya, seperti apa kecenderungannya terhadap bidang tertentu, itu harus. Jadi kita harus bisa memahaminya. Untuk itu, untuk bisa mengenal siswa itu secara lebih detail, lebih mendalam per individunya, ada beberapa langkah yang bisa Bapak Ibu lakukan. Yang pertama, menggunakan observasi. Bapak Ibu bisa melihat, bisa mengamati perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari mereka itu seperti apa. Kalau misalnya Bapak Ibu tempat kerjanya itu dengan lingkungan sekolah itu jauh, seperti saya, itu kan jaraknya 1 jam lebih. Jadi kehidupan sehari-hari siswa dengan saya itu jauh kurang teramati. Tapi berbeda kalau lingkungan sekolah kita ada di lingkungan rumah kita dekat. Berarti siswa-siswanya dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lihat kehidupan sehari-harinya. Kalaupun tidak, Bapak Ibu bisa mengamati perilaku sehari-harinya di rumah, Bapak Ibu pastinya bisa melihat seperti apa perilaku mereka sehari-hari di sekolah. Bapak Ibu bisa melihat minatnya, preferensi siswanya itu seperti apa, cara mereka belajar seperti apa, bagaimana cara mereka berinteraksi dengan teman sekelasnya, bagaimana mereka dalam menanggapi materi pelajaran. Jadi dari misalnya 30 siswa kita di dalam kelas, kita harus bisa tahu nih, oh anakku ini seperti ini, kalau yang ini seperti ini. Jadi tidak ada anak yang istimewa dan tidak ada anak yang tidak punya guna sama sekali. Jadi yakinlah Bapak Ibu, anak-anak kita semuanya istimewa, semuanya punya bakat minat tersendiri. Jadi kita sebagai seorang guru harus bisa memahami mereka, bisa melihat mereka lebih dalam lagi sehingga kita bisa menggali bakat minat dan prestasi mereka nantinya. Ya, selain dari observasi, Bapak Ibu bisa melakukan yang namanya dialog atau melakukan percakapan, ya, berbincang dari hati ke hati, bisa 4 mata atau bisa kelompok kecil, kita menanyakan kepada mereka tentang minatnya, tujuan dan harapannya seperti apa, tantangan mereka secara pribadi dalam belajar itu seperti apa. Kita harus bisa mendengarkan mereka seperti itu. Jadi memang kita harus bisa benar-benar memberikan hati kita untuk siswa-siswa kita dengan sepenuhnya. Ya. Kemudian yang ketiga, kita bisa melakukan yang namanya asesmen awal, ya, atau penilaian awal. Kenapa ini sangat disarankan? Karena dengan adanya asesmen awal, kita bisa melihat seperti apa kesiapan mereka dalam belajar. Baik itu kesiapan secara fisik, mental, secara kognitif maupun non-kognitifnya. Jadi, seperti apa yang bisa kita lakukan untuk melakukan yang namanya asesmen awal? Bapak Ibu bisa menggunakan tes pretest atau tes awal, kemudian memberikan angket atau kuesioner, bisa juga memberikan proyek untuk bisa mengetahui pengetahuan, keterampilan, dan minat siswanya. Kemudian, Bapak Ibu bisa mencatat dan membaca catatan dan laporan sebelumnya. Jadi kalau sekarang atau saat ini Bapak Ibu sebagai guru SMP, misalnya kelas 7, untuk bisa melihat
seperti apa siswa kita sebelumnya, Bapak Ibu bisa melihat catatan dari guru SD-nya, guru kelas 6-nya. Kalau Bapak Ibu sekarang mengajar di kelas 8, Bapak Ibu bisa melihat catatan guru kelas sebelumnya, misalnya di kelas 7 itu seperti apa. Di mana tujuan pembelajaran mungkin yang belum tercapainya, seperti apa kendala dan tantangan belajarnya. Jadi seperti itu. Oke, baik. Next, Mas Yuda. Setelah membaca catatannya, untuk bisa mengenal siswa secara individu, Bapak Ibu bisa melakukan yang namanya interaksi informal. Jadi Bapak Ibu bisa berinteraksi secara informal dengan mereka di luar kelas. Misalnya saat istirahat, atau saat kegiatan ekstrakurikuler, Bapak Ibu mendampingi mereka saat melakukan gotong royong kebersihan sekolah dan lain sebagainya. Dan ini bisa saya katakan bahwa kita harus bisa langkah selanjutnya membangun kolaborasi dengan orang tua. Jadi memang kita wajib melibatkan orang tua dalam proses mengenal siswa secara individu. Kita bisa tanyakan kepada orang tua. Kita misalnya di rumah aja punya anak 4, nggak usah banyak-banyak seperti di sekolah sampai 32 siswa. Anak 4 aja di rumah Bapak Ibu. Pasti keempat-empatnya perilakunya berbeda, sikapnya berbeda, tingkah lakunya juga berbeda di keempatnya. Jadi kita harus bisa lebih memahami seperti apa ini anak, seperti apa, seperti ini, supaya kita bisa memberikan pelayanan yang optimal dan nantinya Bapak Ibu bisa memberikan bisa memberikan yang namanya bantuan saat siswa tersebut mengalami kendala belajar. Ya, oke. Untuk mengenal siswa secara individu, yang terakhir adalah kita bisa melakukan yang namanya refleksi dan pencatatan. Kalau tadi kita bisa membaca catatan orang untuk bisa melihat seperti apa siswa ini, jangan lupa kita juga harus membuat catatan tentang pengamatan, percakapan, kesan kita terhadap anak tersebut. Sehingga nantinya wali kelas atau guru kelas selanjutnya akan dengan mudah membaca catatan kita. Jadi kita tidak perlu guru selanjutnya tidak akan kesulitan lagi mencari seperti apa sih untuk mengenal siswa ini. Jadi dengan membaca catatan yang telah Bapak Ibu buat, mereka akan lebih memudahkan untuk memahami siswa secara individu, secara lebih mendalamnya lagi. Karena memang kalau kita tanya repot, iya repot banget ya, kayak gini juga kita harus nyatat, belum lagi banyak sekali administrasinya. Sebenarnya bukan administrasinya banyak Bapak Ibu. Kadang-kadang kita cuman, sebenarnya kita sudah ada di dalam benak kita, di dalam kepala kita, ini si A seperti ini, seperti ini, seperti ini menurut kita gitu kan. Tapi terkadang kita lupa mencatatnya, sehingga kalau tidak ditanyakan orang, ditanyakan guru sebelumnya, kita akan kesulitan untuk melaporkannya. Jadi mulai sekarang, ayo kita sama-sama membuat sebuah catatan refleksi dari kelas yang kita bina. Harapannya teman-teman yang lain juga membuat catatan sehingga tidak lagi membutuhkan waktu yang banyak kita untuk mengenal murid kita secara individu. Dengan kita bisa mengenal murid kita secara individu atau lebih mendalam lagi, insya Allah membuat pengelolaan kelas yang efektif akan mudah kita lakukan. Oke, next Mas Yuda. Halo, lanjut. Ya, setelah kita bisa mengenali murid kita secara mendalam, langkah selanjutnya untuk menciptakan kelas yang efektif, Bapak Ibu harus bisa yang namanya membangun hubungan yang positif. Ya, di dalam kelas sudah saya sampaikan tadi di awal bahwa kita harus bisa menganggap siswa kita itu setara dengan kita. Setara artinya bukan berarti tapi kita harus bisa menganggap bisa memberikan
keleluasaan kepada mereka untuk bisa memberikan ide, mengungkapkan pendapat. Jadi seperti itu. Jadi jangan kita merasa kita yang paling benar, kita yang paling pintar, sehingga kita mengabaikan apa ya yang mereka miliki. Jadi seperti itu, potensi-potensi yang mereka miliki. Untuk bisa membangun hubungan yang positif, Bapak Ibu bisa melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, Bapak Ibu bisa menunjukkan minat dan perhatian. Menunjukkan minat dan perhatian kita, tunjukkanlah dengan seikhlas mungkin, Bapak Ibu. Dengan tulus ikhlas kita memberikan perhatian. Bukan kita memberikan perhatian pada anak orang kaya saja, biar besok apa gitu. Tidak usah, Bapak Ibu. Jadi kita berikan perhatian yang tulus ke siswa kita. Kita memang benar-benar ingin memperbaiki proses pembelajaran. Kita ingin lebih memahami siswa kita. Kita bisa memahami apa derita mereka. Kenapa derita mereka? Iya, kita kan ingin membantu mengatasi hambatan-hambatan mereka dalam belajar. Jadi insya Allah kalau kita sudah menunjukkan perhatian dan minat kita terhadap kendala yang dihadapi oleh siswa, dan mereka melihat ketulusan hati kita untuk membantunya, insya Allah tanggapan positif dari siswa kita juga akan kita dapatkan. Kalau kita sudah menunjukkan minat dan perhatian yang tulus, maka komunikasi yang baik pasti akan terjalin. Ya, komunikasi yang baik itu harus jelas dan terbuka, ya, sehingga bisa membangun hubungan yang lebih positif. Jadi tadi kalau kita misalnya punya target-target seperti apa, kita sampaikan.